berdoa. Ayo, siapa yang mau berdoa? Kelas atau wakilnya? Ya, silakan. Di tempat duduk siap berdoa, mulai. Bajunya kok beda, nggak pakai pramuka kenapa? Kemarin bajunya kehujanan. Oh, kehujanan. Apa nggak langsung pulang sekolah kemarin? Kemarin masih ada ekstra pramuka. Masih ada ekstra pramuka. Ya, bagus. Walaupun bajunya beda, masih tetap masuk, itu sudah jempol sekali. Kadang ada anak gara-gara bajunya basah tidak sekolah. Perlu diacungi jempol. Hari ini Bu Sri akan menyampaikan materi mengenai bullying. Sebelum ke materi, kalau ada temannya yang tidak masuk, ya diinfokan ke Bapak Ibu guru ya. Ya. Siapa Bapak Ibu guru yang masuk atau langsung ke guru BK tidak apa-apa. Ya, diinfokan Bu ini tidak masuk. Alasannya apa? Biar cepat tertangani. Hari ini Bu Sri akan memberikan materi bullying dengan tujuan apa materi ini diberikan? Dengan tujuan diantaranya kalian bisa menciptakan sekolah anti bullying. Jadi di sekolah ini biar tidak ada bullying lagi. Jadi biar mengerti terus apa toh sebenarnya bullying itu. Nah dari sini kalian sudah pernah mendengar mengenai bullying atau tidak? Atau belum? Sudah. Nah ya, semua sudah pernah mendengar ya? Sudah. Kalian bullying itu apa? Soalnya yang menunjukkan? Mengancam. Terus apa nih? Menindas. Nah, sifatnya bagaimana? Mengancam, menindas. Sifatnya bagaimana? Ya keras. Sifatnya itu membuat si korban itu itu namanya bullying. Nanti saya jelaskan ya. Nanti Bu Sri jelaskan mengenai bullying melalui PowerPoint di sini. Benar nggak tadi? Bentar ya. Sambil menunggu ini agak lemot ya laptopnya. Sambil menunggu, mungkinkah kalian itu pernah mengalami bullying atau kamu sendiri sebagai pelaku pernah? Tidak pernah mengalami? Alhamdulillah kalau tidak. Atau kamu pelakunya mungkin? Tidak. Tetapi di lingkungan kalian ada enggak bullying? Ada. Mungkin juga tidak. Ada dan tidak ada. Di lingkungan sekolah kita ada tidak? Tidak. Iya. Sekarang saya tanya, nanti setelah ada penjelasan ini ternyata di sekolah kalian ada atau tidak nanti bisa terlihat. Mungkin kalian pernah mendengar istilah bullying tapi apa toh apa itu kalian belum mengerti.
laptopnya Bisri wayang jalur akhir. Kelompok sing penting wongnya gak lihat. Iya. Sudah kelihatan? Kurang besar apa tidak? Nah, ini temanya stop bullying. Tujuannya seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya peserta didik secara umum mampu mendukung lingkungan sekolah tanpa bullying. Tujuan khususnya yaitu peserta didik mampu menelaah pengertian, jenis, contoh, penyebab, dan dampak dari bullying dengan benar. Tujuan berikutnya, peserta didik mampu mengaitkan pemikiran, perilaku, atau sikap ke arah yang baik dengan tidak melakukan bullying. Diharapkan kalian tidak melakukan bullying. Yang ke C, yaitu peserta didik mampu menciptakan lingkungan sekolah tanpa bullying. Ini harapan Bapak Ibu guru di sekolah kita. Sekolah kita ini diharapkan anti bullying. Nah, tuh. Nah, ini ada survei, lembaga survei, saya kutip dari internet ya. 60% siswa itu korban bullying itu adalah anak SMP. Seperti kalian dan anak SD. Nah, itu terjadi di mana? Itu terjadi di lingkungan sekolah, tidak di rumah, tetapi lingkungan sekolah. Terutama ketika jam kosong sama jam istirahat. Nah, kalau begitu terjadi bullying karena apa menurut kamu? Karena apa? Jam istirahat, terus jam kosong, terus mungkin masuknya terlalu pagi, tidak ada temannya. Karena apa? Karena apa? Hah? Karena apa ayo? Hah? Anaknya lemah, ya kurang bisa membela diri, itu karena bisa juga itu jadi penyebabnya. Karena apa? Hah? Kurang percaya diri bisa itu penyebabnya. Ya, rata-rata itu disebabkan pengawasan yang kurang. Tapi karena anak itu sendiri lemah, itu penyebabnya bullying bisa juga itu terjadi. Anaknya tidak bisa membela diri, itu juga bisa menjadi penyebab. Nah, seperti itu. Jadi terjadi pada usia SD, SMP 60%. Ya. Apakah mungkin terjadi pada anak PAUD? Semua mungkin terjadi. Ya, terjadi ini, tapi paling banyak terjadi di situ. Nah, inilah pengertian dari bullying. Nah, apa pengertian dari bullying? Nah, perilaku agresif yang negatif atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Ini tegese piye? Maksudnya seperti ini. Bullying itu terjadi karena tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Lah korban sendiri tidak bisa membela diri. Lah pelaku merasa kuat, akhirnya terjadilah yang namanya bullying. Lah perlakuan itu walaupun bentuknya kecil tapi sifatnya sangat menyakiti. Ya, menimbulkan luka, menimbulkan trauma yang permanen. Apakah bisa disembuhkan, Bu? Bisa, tapi sedikit demi sedikit. Kalau sudah parah ya harus ada ke psikolog juga. Nah, seperti itu. Nah, jenis bullying apa saja? Nah, ini bullying. Ada berapa di situ jenis bullying? Ada 5. Di antaranya bullying apa? Fisik. Nah,
verbal, sosial, apa dunia maya, cyberbullying, terus seksual. 5. Nah, ini apakah kamu amati dari contoh-contoh itu pernah terjadi di lingkungan kita apa tidak? Ayo, fisik contohnya memukul. Pernah terjadi di lingkungan kita? Pernah. Nah, malih roh ta awakmu? Oh, ternyata nak memukul itu termasuk bullying. Terus apalagi selain memukul? Menampar, memalak. Nah, apa itu cuma memegang apa ini kerah gini aja itu loh, termasuk itu juga perlakuan bullying. Tadi kamu mengatakan tidak ada Bu, ternyata kalian sudah tahu sekarang. Oh, bakne bullying. Ngono kuwi nak aku gawe nyengkiwing gulune kanca kuwi bakne termasuk bullying fisik. Seperti itu. Ada lagi yang bullying verbal. Itu sifatnya apa? Ya, memaki, terus memfitnah, mengejek. Enek gak sing gawe ngejek koncone? Ada, walaupun kadang bergurau. Tapi bergurau kalau yang diajak bergurau itu sensitif, nanti akhirnya juga akan menjadi beban pikiran. Aslinya guyon, mergo pas sensitif ya mesti bisa malih gelut, bisa apa itu menjadi kepikiran dan lain sebagainya. Jadi akibatnya banyak sekali. Bullying sosial. Nah, bullying sosial ini termasuk kalian gak ngancani koncomu sak kelas, mengucilkan. Enek koncone misalnya rodok pilek gak mbok kancani. Terus baru sesuke mau baturane. Sesuke gak usah dikancani. Nak perlu sak sekolah gak usah bolo. Lah itu namanya juga bullying sosial. Terus bullying dunia maya. Ini yang lebih bahaya lagi, cepat menyebar. Tidak di lingkungan sekolah lagi, tapi di lingkungan semua mendunia. Karena kita hanya memosting satu kata saja, kalau kata ini memicu masyarakat atau lingkungan teman-temanmu berkomentar, maka ini nanti akan melibatkan orang lain itu berkomentar. Komentarnya itu bisa mengajak macam-macam. Nah, dan bisa menyerang kamu, menyerang satu orang, itu juga bullying, malah cowopet itu kalau kan sekarang marak tawuran yang perguruan itu loh, pencak silat ya itu kan gara-gara hanya memakai kaosnya, terus koncone dijak dan sebagainya, dijak ngeroyok dan sebagainya. Itu hanya menggunakan pakaian, kadang mungkin hanya kata-katanya rodok nyerempet-nyerempet neng perguruan DE wis sensi, akhirnya ngajak temannya untuk ngeroyok dan lain sebagainya. Itu diantaranya seperti itu. Nah, terus bullying seksual ini apa itu bisa melalui media sosial juga bisa. Contohnya mengirim video porno ke koncone. Nah, kalau sering kita lakukan, nah bocah wedok didembek bokongnya karo cah lanang, itu juga namanya bully, dan itu dilakukan berulang kali, tidak satu kali. Bu, apakah bullying itu hanya terjadi satu kali? Satu kali bisa terjadi, asal apa itu si korbannya itu merasakan tidak nyaman, menjadi masalah permanen yang harus diselesaikan. Itu nanti menjadi bully, walaupun satu kali, maka harus kita hindari. Alah mendak peng pisan ae demek bokong gak popo. Kamu rapopo, tapi yang korbannya. Ya toh? Nah, maka itu perlu diperhatikan. Itu jenis-jenis bullying. Nah, sekarang dampaknya. Bagi pelaku tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Pelaku itu terus ide, nak wis gak seneng mesti timbul ide lagi. Mendak dingeti motone kating plorok mleroki aku, koncone dijak delak ngiwasi, aku mripate mlorok. Mandak bocahe nyenggol awake karena sudah ada bibit sering membuli, pasti akan timbul lagi. Bocahe ngono gek ndek ngis nyenggol-nyenggol aku. Ya apa tidak? Pernahkah kalian seperti itu? Pernah apa tidak? Pernah ya. Jadi itu menjurus ke bully. Nah, kalau nanti kalian sudah tahu, mulai sekarang dihindari ya. Kemudian bagi korban, nah, menurunkan intensitas pergi ke sekolah, males sekolah, wegah nang sekolah. Nah, enek kancamu sing males sekolah?
Ada. Tapi itu belum tentu korban bullying, perlu dikonsultasikan atau di konseling. Nah, ngopo kok gak sering sekolah? Memang Bu Sri sendiri pernah konseling, itu ada kasusnya sama. Saya tanya ternyata sering dipleroki koncone sak kelas karo bocah wedok-wedok ora dibolo. Nah, goro-goro nak ngingeti menciri, cah lanang-lanangi yo ngono. Terus saya konfirmasi ke kelas, ternyata kelas itu merasa anak yang dibully tadi gawene kepo. Nah, ngingeti berlebihan akhirnya timbul seperti itu. Nah, males sekolah. Kemudian bagi saksi itu siapa? Yang menonton, sing delok. Itu takut akan menjadi korban berikutnya, merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi kalau kamu melihat temanmu menjadi korban bullying, itu ada dua kemungkinan. Kamu ikut membuli, dalam pikiran kalau saya tidak ikut membuli, maka saya korbannya. Iya apa tidak? Iya. Ada lagi yang roh koncone dibully, kamu hanya menonton, tapi pikiranmu, ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa membantu teman saya ketika kena kasus bully. Maka itu menjadi trauma sendiri. Jadi ada akibatnya. Ya, jadi maka harus kita hindari. Kalau ada temannya yang dibully, ya itu nanti apa yang harus kamu lakukan, pikirkan nanti. Nah, kemudian ini mengapa bullying bisa terjadi? Nah, ngopo ning lingkunganmu kok bisa terjadi bullying? Nah, ngopo wi? Adanya kesempatan untuk terjadinya bullying, ya toh? Terus adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter yang agresif, bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Jadi tidak neng keluarga kulino dimanja, dilayani, maka inginnya dia menjadi paling kuat, paling bisa di sekolah itu. Akhirnya sering menindas yang lemah. Meminimkan pengawasan, rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Karena di sekolah minim pengawasan, maka bisa terjadi bullying. Tadi Bu Sri mengatakan waktu istirahat, jam kosong, pagi sebelum masuk sekolah. Bapak Ibu guru belum ada, jadi pengawasan tidak ada sehingga bullying itu bisa terjadi. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya suburnya premanisme di sekolah. Nah, enek geng. Nah, premanisme, punjuluk duwite, tukokno ciki. Nah, sesuk gak mbok tukokno, wis dicanda. Itu juga bentuk yang bullying. Nah, enek geng-geng. Ya, bentuk kelompok. Kowe koncoku cah jegong karo cah jegong, cah tampang karo cah tampang, cah ngadipiro karo cah ngadipiro. Itu tidak boleh. Itu nanti juga akan menjurus ke bullying. Nah, itu penyebabnya, diantaranya itu. Nah, karakteristik bullying yaitu agresif terhadap orang lain termasuk guru. Jadi nak ditekoni gurune sok apa itu berani dalam arti negatif, mesti nadanya tinggi, urung diseneni wis nyengol dikek karo gurune, karo koncone nak ditekoni misuh-misuh dan lain sebagainya. Itu juga bentuk seperti itu, sifatnya seperti itu. Secara fisik lebih kuat itu bukan berarti awake gede, bukan, tetapi dia menunjukkan beraninya, keagresifan itu sungguh luar biasa ya, wanine kendele. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki pandangan yang positif terhadap agresivitas. Nah, jadi menunjukkan, oh, nah, apa win arane bocah nak kendel wani karo gurune, itu berarti menjadi suatu kebanggaan. Nah, pola seperti itu yang
salah, ya toh. Kendeli ndelok-ndelok ke arah positif atau negatif. Itu perlu dianu. Hanya peduli dengan keinginan sendiri. Berarti kalau ingin keinginannya sendiri itu termasuk sifat apa? Egois. Iya, egois yang tinggi. Pokok, lah wis kena pokoke, wis gak kena dinyan. Lah kuwi. Sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Moh tidak mau menerima saran kritik dari orang lain. Sangel wi. Nah, itu penyebabnya nanti menjadi biasanya adalah pembuli, pelaku. Nah, menunjukkan sedikit empati. Jadi nek koncone susah, halah mendak ngono Nah, pemain nek koncone dibully, alah lagi ngono kok nangis. Nah, itu termasuk bentuk kurang empatinya ndak ada. Jadi di situ. Kemudian perilaku tidak bertanggung jawab. Nah, ra gelem biasane, awakmu. Nah, jadi lepas tanggung jawab. Yang berikutnya pola perilaku impulsif, agresif, intimidasi dan suka memukul. Nah, diimitasi, wis sesuk janji ora mlebu, gak nggawa sangu, awas ya. Nah, itu bentuknya seperti itu. Ya, paham ya dari sini? Nah, saya lanjutkan ya. Nah, penyebab anak melakukan bullying, ini penyebabnya. Penyebabnya apa? Mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Jadi nganggep dia temannya itu tidak ada artinya. Koncone cemeng kabeh. Sing kuat aku, sing iso aku. Itulah nanti akan menjadi melakukan penyebab anak melakukan bullying. Adanya perasaan memiliki kekuatan atau kendali. Yang berikutnya, ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan. Nah, pernah menjadi korban sehingga dia melakukan ke orang lain. Ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang spiritual. Nah, perkembangan yang tidak terpenuhi. Jadi pendidikan agamanya kurang. DE agamane gak enek sehingga apa itu untuk rasa kasih sayang dengan orang lain itu tidak ada. Insya Allah kalau di rumah itu agamanya dididik dengan orang tuanya baik, dia akan menghargai orang lain. Nah, kemudian pernah menjadi korban bullying ya, tadi sudah saya katakan frustasi. Nah, frustasi ini ada. Nah, frustasi ini orang yang sudah tidak punya keinginan apa-apa, terus dia melimpahkan kekecewaannya ke orang lain. Seperti itu. Terus apa wi? Kondak disonder apa wi? Sering menunjukkan kekerasannya. Dia sering menunjukkan kekerasannya ke orang lain. Nyilih pulpen gak oleh ya tonyo. Ora oleh nyilih sepeda tonyo. Dikongkon tuku jajan ora gelem cengkiwing. Itu juga seperti itu. Nah, yang berikutnya cara mengatasi. Apa yang kamu lakukan kalau kamu menjadi seorang korban bullying di sekolah? Ini yang perlu kamu tanamkan. Komunikasi dengan orang yang terpercaya mengenai perundungan yang dialami baik ke atasan ini kamu bisa ke wali kelas, ke bapak sekolah, bapak kepala sekolah, guru, teman, saudara, pasangan dan sebagainya. Catatan, ini orang yang bisa kamu percaya, yang bisa memberi solusi. Guru belum tentu bisa memberi solusi. Teman belum tentu bisa memberi solusi. Jadi harus hati-hati. Yang tepat itu adalah ke orang tua terlebih dahulu. Tuh. Atau kalau di sekolah ya ke bapak ibu guru, terutama bapak ibu guru yang ketika itu cepat teratasi itu guru tidak harus BK ya, bisa guru mapel. Nah, guru mapel yang bisa cepat mengatasi itu siapa? Kamu cari ya. Yang berikutnya, cara mengatasi bullying bagi individu ki ganggu awake dhewe. Nah, menjadi anak yang asertif. Nah, jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Merangsang kemampuan sosialisasi anak didik.
Katakan pada pelaku untuk segera menghentikan perilakunya. Memberi pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Jadi ini, kamu kalau pengen mengatasi bullying secara individu, maka kamu harus menghargai hak orang lain. Jogo koncone dari perilaku bullying. Kalau ada bullying, segera kamu komunikasikan. Nah, di situ kamu memberi pendampingan pada korban bullying. Jadi koncone nak dibullying aja wae melok-melok. Dikasih pendampingan, dibantu untuk mengembalikan kepercayaan di diri. Nah, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Nah, stop bullying. Nah, terima kasih. Nah, dari sini ada pertanyaan, mungkin pernah mengalami apa mengenai bullying, silakan bertanya, atau mungkin ada penjelasan Bu Sri, ada yang memicu kalian bertanya, silahkan. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, ini nanti kalian saya suruh untuk berkelompok. Loh, tempat duduknya sudah berkelompok ya ini? Setiap hari seperti ini? Untuk menghemat waktu, kelompoknya tetap saja ya. Nah, kelompoknya tetap saja. Enaknya kelompoknya diberi nama apa? Angka. Diberi nama angka. Berarti ini angka 1. Saya tunjuk saja ya, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok. Sudah ada 4 kelompok. Di sini berarti harus ada ketua kelompok. Kelompok 1, ketuanya siapa? Iya. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4, nah sudah siap semua ya. Nah, kalau sudah berarti kalian nanti harus punya nama masing-masing. Enaknya diberi nama apa? Ya, nanti saja kalau kalian mau presentasi, kalian memperkenalkan diri kalian yang dipandu oleh ketua kelompok, menyebut nama kalian dengan nama hewan kesukaan apa yang tidak disukai? Ya, kesukaan. Ya, kesukaan ya, hewan yang kalian sukai, kalian sebutkan. Paham? Ada yang ditanyakan? Iya. Siap berdiskusi? Iya. Terima kasih. Bentar ya, saya bagikan. Ini kelompok 1, ya toh? Nanti saya jelaskan. Diterima dulu. Perhatikan dulu, ini ada masalah. Dalam LK ini ada masalah, 4 masalah ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4 masalah. Nanti ada lembaran jawaban. Ki, lembar jawabannya ini ki, seperti ini. Nanti setiap ini digunakan untuk 1 nomor. Apabila kurang, silakan tadi ya, dibaliknya bisa. Nah, dibaliknya ini nomor 1, misalkan 2, pokoknya ini setiap nomor adalah 1. Lah, setelah itu nanti kalian selesai untuk mengerjakan, kita berdiskusi bersama-sama. Ada yang ditanyakan? Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan. Silahkan dikerjakan dulu. Silahkan angkat tangan, bertanya, enggak apa-apa. Kalau masih bingung nanti saya jelaskan lagi.
Kalau takut sama Bu Sri bisa bertanya dengan teman satu kelompok, apa satu bangku, satu kelompok. Biar cepat dibagi ya, misalkan mengerjakan nomor 1, mengerjakan nomor 2, mengerjakan nomor 3, itu lebih cepat. Kerjakan ganti, dikerjakan, ya dong. Kalau bingung bertanya enggak apa-apa. Ya, diskusi ya. Kalau temannya enggak tahu dibantu. Itu gunanya fungsi kalian kelompok. Diskusi. Dibantu Kak apa? Nampak. Sudah selesai? Belum? Nggak apa-apa, nggak usah tergesa-gesa. Untuk lembar jawabannya jangan keburu ditempel ya. Nggak apa-apa kalau jawabannya jangan dulu, khawatirnya nanti ada penambahan. Jadi nanti kalau ada temannya mungkin pengen menambahkan, ditambahkan di bawahnya ya. Ya, jadi penak nanti apa langsung ditempel? Ya. Ditempel ya wes, kadung ditempel ya wes, ditempel saja nggak apa-apa. Ya. Tapi harus sudah ada jawabannya ya, nggak ditempel si tok-tok ya, enggak. Sing kerja nyanyi tok-tok, iya dah.
Sudah? Belum. Tidak apa-apa, tidak usah tergesa-gesa. Ya, oke, siap. Ini kelompok 3 kayaknya sudah senyum-senyum ya. Kurang sedikit ya, tidak apa-apa. Kelompok 3 sudah? 2 ya? 2 sudah? Sudah. Oke, tunggu temannya ya. Kelompok 1? Belum, nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Kelompok 2 dan 3 setia menunggu. Soalnya soalnya enggak usah dianu, enggak apa-apa. Enggak ikut dianu enggak apa-apa. Yang penting nanti kalian tahu itu yang kalian selesaikan masalah apa. Jadi kowe pas-pase kancamu blenger no kowe. Fi. Nak mungkin pas-pase kancamu blenger no. Ya dimasukkan dulu. Oh ya. Kayak sate. Sudah belum? Belum. Ya Kak. Rasa kesusu, santai aja. Sudah, tempel dulu. Sudah semua kayaknya. Oh belum. Jangan terbalik loh ya. Engko wayah maca balik, engko balik. Nanti bingung kamu. Sudah. Sudah belum? Sudah. Kelompok mana yang belum? Sudah semua? Nah, kalau sudah, karena kita hanya membahas satu soal, yang lainnya memberi saran atau kritik atau menambahkan, biar adil kalian pilih bintang di sini bejo-bejan ya. Jadi nanti kamu membahas nomor berapa terserah dari hasilnya ini. Paham? Ya, kena ya. Kena. Ya. Dah perwakilan satu kelompok ke sini. Ya, ke sini. Nah, saya jejer-jejer, awas ada laptop. Nah, ambil silahkan satu-satu, dibawa ke kelompoknya, dilihat kalian dapat nomor berapa. Silahkan ambil. Nah, dibawa ke kelompoknya ya, ditunjukkan nomor yang kalian dapatkan berarti itu yang kamu bahas.
Selainnya, kamu menerima kritik, saran, penambahan dari kelompok yang lain apabila kelompok lain menambahkan. Paham? Kira-kira yang presentasi kelompok mana dulu ya? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 siap untuk presentasi? Silahkan. Kami kelompok 3 siap mempresentasikan masalah nomor 1. Perkenalkan, saya lumba-lumba. Saya kupu-kupu. Saya ikan. Saya kucing. Saya tikus. Saya gajah. Nah, good, silahkan. Dapat nomor berapa tadi? Ya, semua kelompok yang lain dengarkan. Kelompok 3 mau membahas nomor 1. Sebutkan bentuk bullying yang kamu ketahui beserta bentuknya masing-masing juga. Perhubungan fisik, mendorong, memukul, menendang. Perhubungan verbal, mengejek, mengancam, memaki. Perhubungan sosial, mengucilkan, memberikan gosip tentang seseorang, mempermalukan orang lain di depan umum. Cyberbullying, memaksa agar mengirimkan gambar sensual, membuat akun palsu untuk menyebabkan masalah. Pelecehan seksual, memegang bagian tubuh, memaksa membuka pakaian, mengintip aktivitas privat. Ya. Dari jawaban kelompok 3 ya, kelompok 3, mari kita beri aplaus dulu sebelum kita mengikuti. Ya. Kelompok 3 sudah presentasi, mungkinkah ada yang memberi kritik atau saran? Nah, kelompok 4. Silakan. Silakan. Bullying secara fisik seperti mencubit dan mencakar, dan bullying secara verbal seperti memanggil anak dengan sebutan jelek dan Ya. memanggil anak dengan nama orang tuanya. Ya. Berarti menambahkan ya? Ya, menambahkan. Mungkin ada yang pengen menambahkan lagi dari kelompok 1, 2? Tidak, sama. Kelompok 1 sama. Nah, kita beri plus untuk kelompok 4. Ya. Terima kasih sudah berani memberi menambahkan. Kemudian yang presentasi berikutnya kelompok berapa? Ayo. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 siap? Ya, silakan. Kami kelompok 2 siap mempresentasikan masalah nomor 2. Ya, siap. Perkenalkan, saya kupu-kupu. Saya beruang. Saya kata. Ya. Muni maunya terguyui. Wes ndang. Kita juga contoh bullying yang sering terjadi di lingkunganmu. Memukul, mendang, mendorong, menggigit, menyakiti, dan mencakar. Nah, itu jawabannya. Menendang, apa mau? Menendang, memukul, mendorong. Itu bullying yang ada di lingkungannya. Mungkin ada lagi yang beda. Oh iya, kita beri plus dulu untuk kelompok 2. Yang memberi saran kritik, ayo kelompok mana yang beda, mungkin di lingkungannya beda, beda lagi di kelompok 1, 3, 4. Silakan, enggak apa-apa, jangan takut. Ayo siapa sih? Ya, kelompok 3. Seseorang memukul seseorang dan mengejek seseorang. Ya, mengucilkan, ya itu juga bentuk bullying ya. Nah, menambahkan, ditambahkan itu bentuk mengucilkan. Ada lagi mungkin yang beda dari mengucilkan, menambahkan apa lagi? Kelompok 4 ada yang beda? Tidak, sama. Kelompok 1? Sama. Nah, berarti hampir sama. Kebetulan kita satu sekolahan, jadi sama kasusnya. Kita beri aplaus pada yang memberi saran kelompok 3. Berikutnya lagi kelompok tinggal kelompok 4. Berarti tinggal angka berapa? Dapat berapa ini tadi? Nomor 4. Berarti ini dapat nomor 3. Berarti 3, 4 dan 3. 4 ya ini. Ya, pas kelompok papat yo oleh nomor papat. Wis apik tenan iki. Ayo silakan presentasi.
hitung mriki. Perhatikan masalah nomor 4. Perkenalkan, saya burung hantu. Saya serigala. Saya kaki 1000. Saya harimau. Bagaimana caranya menggunakan alatmu dengan baik? Berkoordinasi dan dialog dengan sekolah dan keluarga. Berkomunikasi dengan orang yang berbahaya. Bagaimana? Nah, apa itu? Mari kita beri aplaus untuk kelompok 4 telah mempresentasikannya. Mungkin ada yang pengen menambahkan? Kelompok mana ya? Mungkin yang beda jawabannya? Ya, kelompok 1. Ayo dibaca, keras biar temannya dengar. Waspada. Betul. Ya. Tetapkan ruang kelas yang nyaman, aman, menyenangkan. Sering bertemanan dengan banyak orang, menunjukkan rasa percaya diri. Ya, betul. Ya, mungkin ada yang pengen nambahkan lagi? Ada tidak? Tidak. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, ini nomor terakhir ya. Terakhir pada kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kami kelompok 1 siap mempresentasikan masalah nomor 3. Perkenalkan, saya kucing. Saya Mici, saya Musa, Panda, saya saya Boya. Ayo. apa yang kamu lakukan apakah di sekelilingmu ada tindakan bullying? Jawaban, mencari bantuan dan berkorban anak yang pelaku bullying, hadapi pelaku bullying, bantu anak yang dibully untuk membela diri. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau ada korban bullying segera melapor, diantaranya itu. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan jawabannya. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Nah, mungkin ada saran atau tambahan untuk kelompok 1. Apa yang kalian lakukan mungkin beda dengan kelompok 1? Ayo. Sama semua? Pinter kabeh ya. Dari sini, dari diskusi kita, apa yang bisa kita simpulkan? Apa bullying menurut kalian? Penindasan, terus apa nih? Perundungan, apa nih? Perilaku negatif, apa nih? Ancaman, apa nih? Mengucilkan. Nah, itu bentuknya ada berapa? 5. Ada 5. Tahu ya? Tahu. Jajal apa? Fisik, verbal, sosial, terus cyberbullying, seksual. Iya. Dari sedikit yang saya berikan ini, bisa ya kalian menciptakan sekolah yang anti bullying? Bisa. Kira-kira caranya piye? Iya, menghargai apa itu temannya, terutama hak ya, hak-hak temannya, menghargai temannya sehingga biar tercipta saling menghargai. Nah, sedikit yang saya berikan ini nanti pertemuan yang akan datang. Sebelumnya ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Mari kita bersama-sama menciptakan anti bullying ya di sekolah kita. Ya. Nah, jangan lupa kalau insya Allah di rumah kita dididik agama dengan baik, pemahaman kita pasti bullying tidak akan ada. Nah, begini untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai pergaulan remaja. Ya, pergaulan remaja kita bahas pertemuan yang akan datang. Ya, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Terima kasih kalian sudah bisa diskusi dengan baik ya. Mudah-mudahan di kemudian yang akan datang kita jauh lebih baik lagi. Nah, sebelum diskusi ditutup,
itu bisa ditempel di mading sebelah timur atau nanti saja ya dipasangnya enggak apa-apa, wes nanti saja. Sebelum saya tutup, kalian isi dulu angket yang saya berikan ini. Setelah kamu menerima layanan ini, apa yang kamu rasakan? Duk, tolong Duk. Tulis nama kelas ya. Kurang satu, kurang dua. Ya, enggak apa-apa. Met. Nah, kurang satu. Nah. Kurang satu. Ini Dok. Nah. Kalau sudah belum? Dikumpulkan di ketua kelompok ya. Segera nanti dikasihkan Bu Sri. Ya, dikumpulkan di ketua kelompok. Kalau sudah dikumpulkan di ketua kelompok, bawa ke Bu Sri. Ya, kumpulkan, bawa sini. Dah ya. Bawa sini. Apa kelas 8? Duh. Oh, mau mengumpulkan bawa sini. Saya kira mau. Ya. Nah, kumpulkan dulu. Nah, kalau sudah belum ya kelompok ini. Ayo kumpulkan dulu. Nah. Terima kasih kalian sudah mengerjakan penilaian hasil ya toh. Ya, saya lihat sekilas kalian sangat baik semua. Ya, ada yang baik. Lah, berarti kalian bisa menerima materi yang saya berikan. Untuk menutup acara layanan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Silahkan berdoa dipimpin oleh siapa ya yang berani berdoa ya. Akhiri sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila mungkin kata-kata saya kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih ya.